Halo sahabat berita terkini bagus. Jadi kali ini saya akan membuat tutorial tentang penggunaan Google Data Studio dalam penyajian data dari instansi kita masing-masing. Jadi sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Bagi yang merasa ini berguna silakan di-share kepada rekan-rekannya. Dan jika masih ada pertanyaan silakan nanti diajukan di kolom komentar. Nanti saya akan membuat jawabannya. Kalau memang agak ribet saya akan buat videonya seperti itu ya. Jadi kita mulai. Jadi untuk menggunakan Google Data Studio, kita pertama perlu untuk membuat spreadsheet. Jadi spreadsheet ini kita buka melalui Google Drive. Oke ya, kita setelah buka Google Drive kita, kemudian kita klik New, kemudian kita membuat Google Sheet. Ya, Google Sheet. Kalau saya sih sering menggunakan blank spreadsheet. Ya, spreadsheet atau spreadsheet yang kita buat dari jawaban seandainya kita membuat Google Form seperti itu ya. Google Form baik itu untuk pendataan maupun kuis seperti itu ya. Jadi kita tinggal klik blank spreadsheet. Jadi dia akan keluar langkah-langkah selanjutnya untuk membuat spreadsheet. Jadi saya sudah punya ini di sini salah satu filenya. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya sheet ini berawal dari Google Form yang saya buat. Jadi Google Form yang saya buat, kemudian dia masuk ke data sini, kemudian untuk pengolahan Google Data di sheet 2 saya modifikasi lagi menggunakan sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Jadi silakan saja diolah sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan kalau ini saya membuat laporan kejadian bencana atau laporan penanganan bencana di BPBD Kabupaten Karangasem. Ini agak beribet lidah saya karena biar saya berharap ini mungkin tidak lebih dari 5 menit lah videonya. Oke, setelah kita punya data ini di Google Sheet ini, jadi syarat dari Google Sheet ini agar dapat digunakan di Google Data Studio adalah tidak ada penggunaan judul. Jadi sekali lagi tidak ada penggunaan judul di atas ini. Jadi langsung saja ke kolom-kolomnya dan barisnya. Jadi tidak ada judul. Judulnya cukup di sini saja untuk penamaan filenya saja atau penamaan sheetnya saja. Kemudian tidak ada penggabungan antar kolom maupun antar baris, tidak ada penggabungan, tidak boleh di merge. Jadi harus dia satu kotak satu itu ya. Dan yang penting juga kita harus konsisten terhadap data yang kita buat. Misalnya ini terhadap jenis bencana, ini ada wabah penyakit, ya hurufnya harus sama, tidak spasinya harus sama, kemudian jenis hurufnya sih boleh beda sih, tapi yang jelas penulisan maupun spasinya harus sama, harus konsisten dalam penggunaan istilah seperti itu. Ini harus sama. Kemudian seperti ini. Oke, kita masuk saja dulu ke Google Data Studio. Oke, setelah kita masuk ke Google Data Studio, kita klik ya Google Data Studio Overview. Nah, setelah masuk di sini di halaman dashboard dari Data Studio ini, kita harus login dulu sebenarnya. Karena ini saya sudah login sih, jadi langsung masuk ke halaman ini. Jadi yang bagi yang belum login ke halaman ini akan diminta untuk memasukkan alamat email seperti biasa ya.
Untuk penggunaan aplikasi Google lainnya harus menggunakan email aktif, kemudian membuat password seperti itu. Kemudian di halaman ini kita klik create, kemudian report. Nah, seperti ini report. Ini perlu waktu. Nah, ketika di add data to report ini, kita klik Google Sheet. Sebenarnya bisa sih menggunakan aplikasi yang lainnya, pakai YouTube Analytics boleh, kemudian Search Console boleh, kemudian Amazon boleh, kemudian Google Analytics juga boleh. Tapi saya lebih sering menggunakan Google Sheet untuk pembuatan data. Nah, jadi kalau sudah kita masuk ke halaman pemilihan sumber datanya atau Google Source-nya, data source-nya maksud saya, jadi akan muncul halaman seperti ini. Ya, tinggal dipilih all item, kemudian kita pilih di mana lokasi dari Google Sheet yang kita tempatkan, seperti itu. Jadi kalau saya sudah punya sebenarnya, mungkin untuk mempersingkat waktu karena ini sudah 6 menit videonya, ini saya buat seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Mungkin bagi yang suka lebih berwarna, kebetulan saya hanya menggunakan latar putih untuk tampilannya, nanti bisa diolah lagi. Oke, seperti ini. Nanti setelah kita memasukkan resource tadi, dia akan muncul halaman seperti ini. Jadi kita ketika membuat chartnya ini sesuai dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan, apa yang mau ditampilkan, semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini, ada tabel, ada scorecard, kemudian time series, ada bar, ada pie, ada Google Map, ada line dan scatter dan yang lain sebagainya. Oke, saya contohkan satu ya untuk membuat ini. Untuk membuat dari grafiknya. Di data source kita ingat di sini tadi kita sudah memilih sumber datanya Google Sheet-nya. Kemudian kita pilih datanya tadi seperti itu. Nanti kalau yang kurang jelas silakan ulangi ke awal. Kemudian dimensinya ini kita membuat dimensi jadi yang di bawah ini. Kemudian apa yang mau kita tampilkan, breakdown dimensinya. Ini adalah beberapa jenis kejadian bencana. Kemudian jumlahnya untuk matriknya nanti dia akan terlihat seperti ini. Seperti itu. Kemudian agar seperti itu maka dia akan muncul seperti ini. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk memberikan ring data seperti ini, saya akan karena ini data tahunan, misalnya ada yang mau melihat data bulanan ya seperti ini, tinggal diklik seperti ini, play. Nah, kemudian data ini kalau bulan September jadi tidak ada kejadian. Kalau misalnya kita buat bulan Agustus, oke, seperti ini kita play. Seperti ini. Jadi dia akan muncul seperti ini. Contoh jenis bencana hidrometeorologi dengan tidak ada korban jiwa ada 10 kejadian. Seperti ini contohnya. Nah, ini yang saya bilang ini juga saya ada kemungkinan tidak konsisten dalam penggunaan kata-katanya, sehingga ini ada dua jenis. Nah, ini yang saya ada di korban jiwa, ada yang masih kosong, yang di atasnya ada yang nihil, sehingga ini akan muncul dua kali dia. Makanya saya di awal tadi bilang datanya harus konsisten dan harus sama hingga bisa terbaca dengan baik oleh Google Data Studio. Seperti itu. Jadi ini juga kita bisa membuat peta di sini, peta lokasi kejadiannya.
Kemudian kita bisa memberikan ring datanya, bisa juga. Jadi sama, nanti kalau mau buat Google petanya tinggal di sini pilih Google Map di bubble map. Seperti itu. Oke, karena sudah 10 menit videonya, biar tidak terlalu lama. Jika masih ada pertanyaan silahkan aja di kolom komentar. Jika saya bisa menjawab dengan pesan atau komentar di video, saya akan menggunakan komentar. Tapi kalau memang harus menggunakan video, saya akan membuat video lagi. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di berita terkini bagus lainnya. Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh.